Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab ikrar. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa idza aqarra, dan apabila mengakui asyahsu, siapa seseorang, bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak diketahui, kakaulihi, seperti ucapannya syahas, li fulanin alayya syai'un, li fulanin, pada fulan, alayya ialah atasku, syai'un, adapun sesuatu, ruji'a, maka dikembalikan apa syai' bidomi awalihi, dibacanya dengan rujima, bidomi awalihi, awalnya di domah, ilaihi ay al-mukiri, maksudnya adalah kepada orang yang berikrar atau orang yang mengakui, fi bayanihi, di dalam penjelasannya, ay al-majhuli, maksudnya adalah penjelasannya sesuatu yang tidak diketahui. Jadi apabila orang yang berikrar melakukan pengakuan pada seseorang atas perkara yang tidak jelas, seperti ucapan, contoh tadi, seperti ucapannya pada si fulan, saya punya tanggungan sesuatu, maka orang yang berikrar diminta untuk menjelaskan pengakuan barang yang tidak jelas tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang mengakui sesuatu yang tidak jelas, ya misalkan tidak jelas ini ya tadi, pada si fulan, maksudnya saya mempunyai tanggungan sesuatu pada si fulan. Sesuatu itu kan tidak jelas, maka dikembalikan kepada si mukir, orang yang mengakui, penjelasannya. Dicoba dikembalikan penjelasannya kepada si mukir, gimana sesuatu tersebut dan apa sesuatu tersebut. Kemudian Fayuk balu, maka diterima tafsiruhu, apa penjelasannya mukir, bikul lima, pada setiap sesuatu, yatamawwalu, yang berharga apa ma, wa in qalla, sekalipun sedikit apa ma, kafalasin, seperti falas. Jadi sehingga penjelasannya sudah bisa diterima dengan sesuatu yang memiliki harga, walaupun hanya sedikit, seperti uang fals, uang receh. Jadi fals ini ya mata uang atau uang yang memang paling bawah. Ada dinar, ada dirham, dan fals ini yang memang ya receh, tidak terlalu berharga, seperti itu. Jadi diterima penjelasannya si mukir dengan setiap sesuatu yang dijelaskan, sesuatu itu yang berharga tentunya, walaupun sedikit, seperti uang receh. Nah, di sini. Jadi diterima. Kemudian walau fassaro, dan seandainya menjelaskan siapa mukir al-majhula, pada ketidakjelasan, bima, dengan perkara atau dengan sesuatu, la yatamawwalu, yang tidak dianggap harta apama, lakin, tetapi, min jinsihi, dari jenisnya mayatamawal, dari jenisnya mayatamawal, maksudnya dari jenisnya yang berharga. Kahabbatihin totin, seperti satu biji gandum, seperti satu biji gandum. Kemudian aulaisa, atau bukan, atau tidak ada apa ma, min jinsihi, dari jenisnya ma yatamawal, maksudnya atau tidak ada dari jenisnya sesuatu yang berharga, lakin, tetapi, yahillu, tetapi halal, ibtina'uhu, apa memilikinya ma, kajil di maitatin, seperti kulitnya bangkai, wakal bin muallamin, atau anjing yang terdidik, anjing yang dilatih, ya. Wajabalin, dan kotoran hewan, kubila, maka diterima tafsiruhu, apa
penjelasannya mukir fi jami'i dzalik, di dalam semua itu alal asoh, atas kaul atau pendapat yang asoh. Jadi seandainya ia menjelaskan perkara yang tidak jelas tersebut dengan sesuatu yang tidak memiliki harga, akan tetapi termasuk jenis dari perkara yang memiliki harga. Jadi sebiji gandum ini kan nggak berharga, namun dari jenis sesuatu yang berharga. Nah ini diterima atas kaul yang asoh. Atau sesuatu yang tidak jenisnya tidak memiliki harga, tapi halal untuk memilikinya. Seperti kulit bangkai, anjing yang terdidik atau terlatih, atau kotoran hewan seperti pupuk, maka diterima penjelasannya. Semua itu diterima atas kaul yang asoh, artinya diterima ikrarnya. Kemudian wamata, dan ketika, wamata aqarra, dan ketika mengakui siapa mukir bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak jelas, wamtana'a, dan enggan siapa mukir, artinya menghalangi atau enggan siapa mukir, min bayanihi, dari menjelaskannya majhul, ba'da antuliba, setelah diminta bihi, dengan bayan, hubisa, maka ditahan siapa mukir, hatta yubayyinu, hingga menjelaskan siapa mukir al-majhula, pada ketidakjelasan. Ketika seseorang melakukan ikrar dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak mau menjelaskan setelah dituntut untuk menjelaskannya, maka ia berhak dipenjara hingga mau menjelaskan perkara yang belum jelas tersebut. Jadi misalkan seseorang telah berikrar sesuatu yang tidak jelas, kemudian dia setelah itu cuek, tidak menjelaskan, maka dia enggan menjelaskan, maka dia berhak ditahan. Setelah diminta menjelaskan, dia tidak mau menjelaskan juga, maka ia berhak ditahan sampai ia menjelaskan sesuatu yang tidak jelas tersebut. Kemudian fa'in mata, maka jika mati siapa mukir qoblal bayani, sebelum menjelaskan tuliba, maka diminta bihi, dengan bayan, al-warisu, siapa ahli waris, wawukifa, dan ditangguhkan, jami utilkati, apa semua harta peninggalan. Jika ia meninggal, maksudnya jika ia meninggal dunia si mukir sebelum menjelaskan, maka yang dituntut untuk menjelaskan adalah ahli warisnya, dan semua harta peninggalannya pending atau ditunda, ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi seandainya si mukir bilang sesuatu, berikrar sesuatu yang gak jelas, namun dia mati, maka diminta ahli warisnya untuk menjelaskan, dan ditangguhkan hartanya. Sesuatu itu maksudnya seluruh harta peninggalannya ditangguhkan, artinya ditahan. Nah itu kajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut terusan bab ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.